Jadi saya ingin bertanya kepada kalian, tolong kalian jawab ya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala yang diklaim oleh Muhammad sebagai pencipta alam semesta ini untuk meyakinkan sahabat-sahabatnya Muhammad ini bahwasan Muhammad ini keluar dari dalam gua Hira berbicara tidak bohong kepada mereka. Bagaimana caranya? Silakan. Tunggu, biar aku dulu, karena dari tadi aku tunggu di awal ya. Inilah kurang ajarnya. Dari awal saya sudah katakan. Oh ya boleh. Luar biasanya Islam karena kita bukan menjual mukjizat. Nggak ada Islam jual mukjizat. Di awal udah saya katakan, kalau cuman patokannya mukjizat, ya maka yang akan kita bangga-banggakan adalah mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ngomong kalau Nabi itu harus pakai mukjizat itu adalah si Meme Bos, karena dia bilang, kenapa orang yakin dengan Musa? Karena Musa bilang, oh nanti Tuhan akan kasih makan kalian di hari ketiga. Benaran ada makan. Oh Tuhan akan membelah lautan, akan membantu membukakan jalan kita. Terjadi, sehingga orang percaya. Benar, mukjizat itu diperlukan. Tetapi di Islam, ya, itu bukan menjadi hal yang utama. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelumnya gagal, kawan-kawan. Standar mengukur Muhammad itu adalah nabi dengan melihat mujizat-mujizatnya. Saya mau katakan kepada Anda, tukang sulap penjual obat itu bisa merubah manusia menjadi ular. Apa ketika tukang sulap itu merubah manusia menjadi ular lalu dia mencatat semua? Kapan saya bilang karena mukjizatnya? Bentar dulu Julius. Bentar Oke, dulu, oke. sabar dulu. Nanti kamu punya waktunya untuk menjawab. Saya ulang sekali lagi. Kamu Ya. memelintir, kamu fitnah saya. Ini yang bahaya. Jangan dipelintir dan jangan difitnah. Kamu giliran untuk memotongnya sebentar. Jangan dipotong dulu, biarkan saya paparkan dulu. Jadi Julius mengatakan cara mengukur Muhammad itu adalah nabi dengan melihat mujizat. Kalau mengukur Muhammad menjadi seorang nabi dengan melihat mujizat, tukang sulap penjual obat ini juga bisa merubah manusia menjadi ular. Apakah ketika tukang sulap ini dia mencatat sebuah kitab suci lalu memberitakan tentang Tuhan namanya Ariel Peter Pan, apakah Anda mau percaya karena dia sudah bisa bermujizat membuat manusia menjadi ular? Jadi cara untuk meyakinkan manusia itu orang begini ya, saya sih dapat menerima ketika Muhammad melakukan klaim teologis lalu disampaikan kepada sahabatnya untuk dicatat. Tetapi setidak-tidaknya itu cara meyakinkan sahabat-sahabatnya ini bahwasan dia itu berbicara tidak bohong dengan cara apa? Kalau di dalam Alkitab sudah sangat jelas. Tuhan bereksistensi menjadi awan ataupun api untuk meyakinkan kepada bangsa Israel bahwasan Muhammad berbicara tidak bohong. Di zaman Yesus, Tuhan berbicara dari langit didengar oleh Yohanes dan Petrus. Mereka menjadi saksi, 2 orang menjadi saksi itu sudah sah. Itulah cara Tuhan untuk meyakinkan supaya mereka tidak dalam keraguan-raguan ketika Yesus berbicara kepada mereka. Lalu bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala yang diklaim oleh Muhammad di dalam Gua Hira ini untuk meyakinkan sahabat-sahabat Muhammad sebagai pencatat Al-Qur'an ini untuk meyakinkan mereka bahwa Muhammad ini berbicara tidak bohong. Ini dengan cara apa? Ini yang patut dipertanyakan. Saya sudah katakan dari tadi bahwasan klaim teologis itu harus dibuktikan secara kebenaran. Tetapi ketika kita berbicara tentang zaman Yesus dan Musa, Anda tidak akan bisa menguji di sini. Kenapa tidak bisa menguji? Karena di sini tercatat secara historis. Jangan tertawa, memang harus sakit. Oh bukan, sorry. Aku mentertawakan ini ada kucing beranak di jalan. Oh iya. Sorry, berapa ekor anaknya? Belum tahu, tadi nggak sempat mau dibawa ke rumah sakit 9 bulan. Lanjut. Rem. Tengok Lurik nanti. Dia lagi semangat. Pindah pula. Biar nanti kita gebukin. Lanjut. Oh ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Saya ulang sekali lagi karena paparan saya tadi terpotong. Saya sudah katakan tadi. Tuhan kami cara meyakinkan orang-orang pada zaman itu, karena orang pada zaman itu mereka dalam keraguan-raguan tentang apa yang disampaikan oleh para nabi dan juga Tuhan itu sendiri. Maka cara satu-satu Tuhan untuk meyakinkan manusia secara general itu dengan bereksistensi, itulah cara Tuhan. Nah, kita berbicara di zaman Muhammad masuk ke dalam gua, lalu dia mengklaim dia ini berbicara dengan Jibril. Tuhan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Jibril, lalu Jibril menyampaikan kepada dia. Lalu Muhammad mengklaim kepada sahabat-sahabatnya nih, sahabat-sahabatku, aku tadi berbicara dengan Jibril, nama Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala loh.
Dia itu pencipta alam semesta. Lalu Allah ini menceritakan di zaman Adam itu begini, di zaman Musa begini. Memangnya orang-orang yang berakal, sahabat-sahabatnya Muhammad ini, mereka mau percaya begitu saja? Seandainya saya berada di zaman Muhammad, menjadi sahabatnya Muhammad, saya akan mengatakan kepada Muhammad, Nabi Muhammad, buktikanlah kebenaran kepada kami supaya kami tidak ragu. Maka Muhammad akan menjawab, jika memang kamu dalam keraguan-raguan tentang apa yang saya beritakan kepada kalian, maka ujilah Tuhan. Maka orang akan menguji. Uji kalau begitu, apa yang bisa ditunjukkan Tuhan yang diberitakan oleh kamu Muhammad? Maka Muhammad akan memohon kepada Tuhannya. Dengan cara apa? Dia berdoa kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu juga Tuhan akan bereksistensi di depan mata mereka untuk menunjukkan bahwasan Muhammad itu berbicara tidak bohong. Tetapi sayang sekali, ini tidak ada sedikit pun terkonfirmasi di dalam Al-Quran dan hadis. Satu pun tidak ada. Lalu bagaimana kami yang punya akal ini meyakini bahwasan Al-Quran ini yang dikatakan oleh Muhammad ini sebuah kebenaran? Ini yang menjadi persoalan di sini nih. Karena ini semuanya ini klaim teologis, tidak ada historis. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian, tolong kalian jawab ya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala yang diklaim oleh Muhammad sebagai pencipta alam semesta ini untuk meyakinkan sahabat-sahabatnya Muhammad ini bahwasan Muhammad ini keluar dari dalam gua Hira berbicara tidak bohong kepada mereka. Bagaimana caranya? Silakan. Tunggu, biar aku dulu, karena dari tadi aku tunggu di awal ya. Inilah kurang ajarnya. Dari awal saya sudah katakan. Oh ya boleh. Luar biasanya Islam karena kita bukan menjual mukjizat. Nggak ada Islam jual mukjizat. Di awal udah saya katakan, kalau cuman patokannya mukjizat, ya maka yang akan kita bangga-banggakan adalah mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ngomong kalau Nabi itu harus pakai mukjizat itu adalah si Memebos, karena dia bilang, kenapa orang yakin dengan Musa? Karena Musa bilang, oh nanti Tuhan akan kasih makan kalian di hari ketiga. Benaran ada makan. Oh Tuhan akan membelah lautan, akan membantu membukakan jalan kita. Terjadi, sehingga orang percaya. Benar, mukjizat itu diperlukan. Tetapi di Islam, ya itu bukan menjadi hal yang utama. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelumnya gagal, kawan-kawan. Udah kasih mukjizat, orangnya ngeyel. Ya seperti Memebos ini. Dikasih lihat di depan matanya, percaya hari ini. Besoknya percaya lagi dengan ilah-ilah yang lain. Kenapa ilah-ilah yang lain dia percaya? Oh rupanya ilah yang lain kasih dia kaya. Dukun juga kasih dia kaya. Saya sudah bilang, ya setan, dukun juga bisa sembuhkan orang. Orang zaman dulu sakit kemana? Ke dukun. Orang butuh duit kemana? Pesugihan. Itu juga bisa dilakukan. Tetapi Islam enggak. Bukti historinya, kenapa orang percaya dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi nggak pernah berbohong, teman-teman. Julukannya apa? Al-Amin. Ya, sebelum beliau diangkat jadi Nabi, dari kecil hidupnya benar, hidupnya amanah, bisa dipercaya, nggak pernah nipu. Orang seperti ini dipilih oleh Allah, bukan orang yang suka buat jahat terus dipilih dengan alasan bertobat. Nggak bisa, teman-teman. Kenapa nggak bisa? Ya nggak mungkin orang yang jahat ya terus bertobat, lu terus angkat dia jadi nabi. Oke, jadi pengawal masih bisa. Jadi nabi nggak mungkin. Nabi itu adalah orang yang paling luar biasa, teman-teman. Nggak sembarangan. Ya, kalau orang bilang, loh, kamu membatasi kalau gitu. Bukan gitu. Kita nggak membatasi. Kalau ada yang lebih baik, kenapa harus pilih yang bertobat, kan gitu. Kalau ada orang yang hidupnya dari kecil benar, ngapain dipilih yang bertobat? Kan seperti itu. Jadi jelas ya, bahwa Islam itu historinya luar biasa. Terus si Memebos bilang, oh nabi kalian keluar dari gua terus mengklaim. Kok mereka percaya? Harusnya mereka tanya. Ya dia bikin cerita seperti itu. Kenapa mereka bisa percaya? Tentu saja ada hal-hal yang membuat orang Arab saat itu menjadi percaya. Menjadi mereka semua berbondong-bondong memeluk Islam. Kalau nggak mungkin itu orang Arab semua 100% Islam. Nggak mungkin. Kalau nggak ada sesuatu yang terjadi. Banyak sekali yang terjadi dan salah satunya apa? Ya, di Quran ada yang namanya kitab Al-Lahab. Bayangkan, ya, ditulis nama Abu Lahab. Dikatakan bahwa Abu Lahab akan binasa kedua tangannya, akan masuk neraka. Saat itu turun, ya. Saat kitab Abu Lahab itu dijelaskan kepada umat. Apakah Abu Lahab sudah mati? Enggak, masih hidup. Masih hidup Abu Lahab. Dia tinggal mengucapkan syahadat supaya gagallah kitab Al-Lahab itu. Kan tinggal sesimpel itu. Contoh saya katakan, saya mendengar dari Allah bahwa si Memebos sampai mati pun dia tidak akan bertobat. Dia tidak akan mualaf sampai mati pun. Dia akan masuk neraka. Memebos tinggal
pura-pura jadi Islam. Ya, terus dia mengklaim, wah si Julius bohong. Buktinya saya jadi Islam sekarang. Artinya dia nggak benar. Sesimpel itu. Tetapi sampai mati pun, ya, Abu Lahab nggak mau dia mualaf. Padahal untuk menggagalkannya saja, dia tinggal pura-pura mengucapkan syahadat. Nggak bisa mulutnya, teman-teman. Kenapa nggak bisa? Karena inilah kebenaran. Nggak bisa kamu lawan. Karena Allah Maha mengetahui. Ya, jadi kalau kita bicara standar mukjizat dijadikan patokan, malah Memebos sedang menghina nabi-nabi sebelumnya. Ya. Kalau kita bicara histori, kenapa orang Israel tidak percaya Yesus? Apakah kalian nggak pernah nanya gitu? Teman-teman Kristen nggak pernah nanya, oh iya ya, kenapa orang Israel nggak mau percaya Yesus? Jangankan jadi 100%, jadi setengah pun nggak jadi gitu. Jadi setengah aja nggak. Hanya segelintir. Itu pun dianggap orang-orang buangan. Orang-orang yang ya kelas-kelas rendah lah gitu. Banyak orang bertanya kan, kok yang jadi Kristen itu kayak dianggap pemulung, nelayan, yang nggak berpendidikan gitu. Tapi yang berpendidikan kok nggak mau gitu. Kok nggak mau ikut Yesus? Bahkan Yesus bilang apa? Nggak diterima di kampungnya. Bayangkan, kampungnya sendiri tidak menerima Yesus. Kalau berdasarkan Alkitab ya, bukan Isa, Yesus. Ya, sekali lagi saya katakan, itu Yesus di Alkitab. Kalian bisa baca, Yesus tidak diterima di kampungnya. Harusnya, ya, yang paling mengenal kita itu kan orang kampung kita. Tetangga kita tahu, oh dari kecil dia ini memang rajin, oh dari kecil dia baik. Kan gitu. Kenapa nggak dipercaya? Tanda tanya. Contoh Memebos. Dia sekarang udah sukses nih di perantauan, pulang dia ke kampung. Malah orang kampungnya bilang apa? Wah, nggak benar itu dia. Dia pasti jadi koruptor. Dia jadi penjahat itu di kotanya. Di kota besar ya. Dia merantau pasti kerja yang nggak beres. Bayangkan, kenapa tetangganya bilang gitu? Karena rupanya Memebos dari kecil, sifatnya nggak benar. Sehingga orang meragukan kalau dia bisa sukses dengan cara benar. Dianggap dia nggak mungkin bisa sukses. Kalau dia sukses artinya caranya nggak benar. Kenapa? Karena reputasinya nggak bagus. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, reputasinya luar biasa. Itulah kenapa orang ya percaya. Belum lagi banyak hal yang dilakukan. Apapun yang Nabi sampaikan terjadi. Makin yakinlah orang, dan kenapa Arab 100% Islam. Ya, beda dengan yang lain. Ya, beda yang lain. Oke, mungkin itu dulu. Silakan yang lain tambahin. Kasihan kalau yang lain nggak kebagian. Tambah dikit ya. Oke. Yang pertama, kalau teologi yang disebutkan Meme tadi adalah itu benar. Coba bayangkan aja, kalau nggak teologi yang berbicara, nggak mungkin ini ada sejarahnya. Yang pertama, Musa tulisan mulai ada. Tetapi bagaimana Musa bisa menceritakan masalah Adam tanpa tulisan itu? Itu jaraknya Adam sampai ke Musa jauh sekali. Nah itu kan hanya bisa diceritakan oleh teologi gitu. Dikatakan seperti ini gitu. Nah, jadi yang lain coba kita lihat. Historinya apa? Setelah itu kan histori itu ada dari dunia katanya pernah tenggelam dan seterusnya. Itu kan hanya klaimnya tulisan itu, karena tulisan itu ditulis setelah ribuan tahun itu nggak ngerti. Nah seperti itu, karena tulisan mulai dari Musa itu menceritakan sejarahnya dunia gitu. Nah ini yang kita lihat bahwa itu adalah hanya klaim teologi, hanya keyakinan gitu. Yang tidak mungkin keyakinan itu ada alat untuk mengukur itu. Orang Anda yakin cerita itu, ya, Bang. ya. Anda meragukan cerita itu. Hah? Anda meragukan Itu cerita klaim di Alkitab, teologi, Bang? kan? Iya, klaim Alkitab itu artinya Bukan. meragukan. Iya, jadi masuk sekarang. Kalau Anda mengatakan itu, saya sangat setuju soal masalah itu. Tapi saya nggak mengatakan itu. Saya membuat klaim tadi, klaim teologi dengan historis. Tapi kalau historis benar. Nah, bahwa pada waktu misalnya nih penyalipan itu gubernurnya siapa? Ini. Yang membunuh siapa? Ini. Yang mengangkat, membantu dia waktu penyalipan itu histori. Nah, itu contoh ya. Bedanya histori dengan klaim teologi. Nah, kalau tadi yang dimasukkan ke yang tadi yang di Gua Hiro, aku nggak bisa masuk ke sana gitu. Karena saya sangat menjaga. Kalau saya masuk ke sana mungkin bisa. Bukti gini, kalau aku tanya dia Bata, bukti bahwa orang Arab mempercayai Nabi
ya Nabi Muhammad SAW dan ikut beliau, benar nggak? Itu histori atau tidak? Orang Arab yang sebelumnya banyak sekali agamanya, ya ada ratusan tuhan-tuhan palsu di situ, tiba-tiba jadi Islam, betul atau enggak? Itu histori atau enggak? Itu benar. Ya udah. Benar, seperti ini benar. Itu adalah fakta sejarah. Ya, Tetapi itu fakta sejarah. di kosong itu adalah dari mana tahu dia Adam tanpa sejarah. Bagaimana dia menjelaskan 700 tahun kemudian dia ceritakan Ya, sekarang itu klaim teologi. tanpa tolak Itu- ukur yang jelas. Itu klaim, boleh itu klaim, karena nggak ada tolak ukur Bukan jelas. klaim. Nah, sekarang gini, seketika Anda Nggak, mengatakan sekarang saya kita mau balik siaran nih. langsung Saya mau kemarin, balik, saya mau balik. Argentina Enggak, juara. kita biar debata. Enggak, saya udah ngerti maksud Bang Debata. Kalau itu aku mau nanya lagi, Bang. Ya, paham. Ada yang mengatakan bahwa saat Yesus bangkit itu kan kubur terbuka, Bang. Itu ada nggak historinya? Atau enggak saat Yesus Itu dibaptis tuh historinya. langit terbelah? Langit terbelah. Itu klaim Nah, klaim itu. atau story? Klaim teologi. Klaim, Apa ya? yang disebutkan Mehmet tadi itu adalah klaim teologi itu. Terima Itu kasih. adalah keyakinan. Ya, klaim teologi ya. Nah, Jadi oke. gunung Tetapi- apa? Terbelah, langit terbelah itu klaim teologi ya. Oke. Paham. Iya, sama Musa yang memang apa namanya? Kan Belah. tongkat dibikin kayak gini, Iya, belah kan lautan. disaksikan. Kalau ada yang menyaksikan itu mungkin bisa saja. Tetapi soal masalah tadi itu kan dua tadi yang disebutkan Mehmet di situ. Ada klaim teologi, ada memang histori sejarah. Ada klaim sejarah. Tapi sejarah itu nggak mungkin bisa dirubah oleh teologi, nggak mungkin. Iya. Nah, soal masalah teologi itu nggak ada alat untuk mengukur itu. Masalahnya di situ. Ya. Nah, masalahnya tadi yang disebutkan bagaimana kita tahu bahwa 700 tahun yang lalu kita ceritakan hari ini tanpa tolak ukur. Nah, itu masalah. Nah, ini yang mau saya jelaskan, Mbak Debata. Gini ya, tadi mengenai Nabi Muhammad, kata si Meme Bos kan dia klaim bahwasannya dia bertemu Jibril. Tidak, bukan Nabi Muhammad klaim bertemu Jibril, tapi dia bercerita kepada istrinya, dan setelah itu istrinya ternyata bertanya kepada siapa, Novel ya, imam Waraka, daripada utamanya. penerjemah, Waraka bin Novel ya. Nah, dia bertanya gitu. Setelah bertanya, Warakah lah yang memberitahu bahwa itu adalah Namus. Ternyata Namus itu berikutnya diketahui sebagai Jibril. Dan mengenai kisah ini sebenarnya kepada sahabat lain itu kita tidak tahu ya seperti apa. Sahabat-sahabat yang lain ini mempercayai Rasulullah itu seperti kata Bang Jul tadi, karena dari kecil dia itu menampilkan sifat yang jujur, amanah, berpribadi yang sangat baik gitu ya pada orang lain. Jadi dia dipercaya. Apapun yang dikatakan, disampaikan itu dipercaya oleh para sahabat. Kenapa? Inilah yang ditanamkan takdir Tuhan kepada Nabi Muhammad. Nah, mengenai penjelasan itu tadi sebenarnya kita tahu sekarang dari mana? Dari hadis. Hadis itu dituliskan setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Karena buat klaim itu, sahabat yang menceritakan dalam hadis. Hadis itu dikumpulkan, itulah yang sekarang dibaca oleh umat Islam sekarang ini, ya, sebagai pengajaran dari para imam, pendukung daripada sejarah sirah. Itu yang menjelaskan tentang Al-Quran. Nah, kenapa harus dari hadis? Karena Rasulullah inilah yang diberikan Al-Quran. Dia yang paham tentang isi Al-Quran. Dia yang diberi ilmu untuk menjelaskannya. Itulah gunanya hadis dalam ajaran Islam. Nah, ini menjawab pertanyaan Bang Debata tadi. Untuk mengukuhkan ajaran Islam secara teologi, Islam itu punya sirah, punya hadis yang diriwayatkan secara jelas, lengkap, berurutan. Periwayatannya itu bisa dijadikan sebagai mengukuhkan sejarah. Bagaimana dengan sejarahnya Bible atau pengajaran para bapak-bapak gereja yang mula-mula itu? Tokoh-tokohnya siapa-siapa saja? Tidak jelas. Gitu. Saya tidak pernah tahu itu. Tidak ada yang bisa menguatkan sebagai sebuah kebenaran gitu maksudnya. Itu saja mungkin. Ada lagi yang lain, silakan tambahkan. Ya, silakan yang lain. Ini yang ngomong Pak Sangkot atau Pak Cinta tuh? Sangkot. Oke. Silakan. Mantap tadi. Terkait dengan namanya informasi, ya, kalau di dunia
alaihissalam itu memang jauh rentang waktunya, ribuan tahun. Nah, kalau seandainya itu yang menceritakan atau yang menginformasi itu Tuhan itu langsung, ya itu adalah kebenaran. Karena apa? Karena di data Kristen juga, di kitabnya Petrus, 2 Petrus 3 nomor 8, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi apa yang terjadi pada saat itu tuh belum berganti hari saya rasa, ataupun mungkin masih kemarin. Sehingga kalau Anda seandainya ada informasi seperti itu, Tuhan tidak akan mungkin lupa. Tuhan tidak mungkin lalai dalam hal itu. Nah, lalu pengajaran terhadap Nabi Adam alaihissalam itu sampai ke Rasulullah itu pun juga diberitahu informasinya. Nah, kalau terkait kepada Nabi Isa yang diberikan Injil oleh Allah, dia tidak meniadakan hukum Torah. Artinya dia masih membawa kitab itu. Nah, cuman syariatnya aja yang berbeda. Kan begitu, syariat yang berbeda. Kalau Tauratnya itu masih dipegang teguh oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Nah, terus kenapa kisahnya Nabi Adam itu diceritakan lagi kepada Rasulullah? Karena apa kata Allah? Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba aydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Apa kata Allah? Celakalah engkau wahai ahli kitab yang sudah merubah kitab-kitabku, yang sudah merubah ketetapan-ketetapanku yang pernah kuturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Daud alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam. Celakalah kalian sengaja melakukan itu untuk kalian mendirikan satu agama dan membuat satu kitab yang kalian katakan itu adalah dari aku. Tidak, bukan dari aku itu. Makanya Allah menerangkan kembali kisah-kisah yang ada di Taurat itu tadi. Kisahnya Nabi Adam alaihissalam, kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu Allah yang menceritakan. 2 Petrus 3 nomor 8, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Allah masih ingat. Allah itu maha pengingat. Ya, gitu teman-teman. Gitu belajarnya Islam, Masya Allah, luar biasa Islam itu, luar biasa. Tak satu pun coba tandingan Al-Quran, tak satu pun. Silahkan kalau ada yang bisa menandingi Al-Quran, Al-Baqarah 23, tunjukkan. Mau syair-syair seperti apa, tingkat tinggi, tidak bisa. Alif Lam Mim, cuman Allah. Alif Kaf Ha Ya Ain Shad, cuman Allah yang tahu artinya. Yang lain kami tidak boleh tahu. Terus apa lagi kata Allah? Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajidu min dunihi multahada. Al-Quran tidak akan pernah dirubah oleh manusia. Walaupun pernah katanya di tahun 1924 itu mau dirubah, mereka keliru. Di situ ada bintang ya, yang berperan di situ adalah orang Yahudi, orang-orang Syiah yang benci terhadap Islam. Mereka pengen merubah Al-Quran. Tidak bisa, mereka tidak sanggup. Mereka salah. Di zamannya Rasulullah, pewahyuan itu sudah diterapkan dengan cara apa? Hafalan. Hafalan itu ajaran Rasulullah. Ya. Nah, itu sampai sekarang berlaku terhadap kita. Waktu kita masih sekolah dulu, menghafal di dalam sekolah, menghafal pelajaran dalam sekolah, itu siapa yang mengajarkan? Rasulullah. Nah, mereka lupa, mereka tidak tahu bahwasanya juga ada asbabun nuzul, mereka tidak tahu ada hadis, mereka tidak tahu ada yang masih banyak penghafal Al-Quran di masa itu. Lalu mereka mencoba-coba isi Al-Quran, tidak sanggup, tidak bisa, ditolak. Nah, begitu mereka tidak selesai di situ, ya, mereka tidak sanggup, lalu mereka merubah Injil, Alkitab 1928 yang nauzubillah, ya, nauzubillah mereka menghina Yesus. Nah, laknatullah Yahudi, laknatullah Syiah. Mereka menghina Yesus dengan mengatakan apa? Yesus berzina dengan domba, dengan keledai. Nauzubillah, saya tidak setuju dengan hal itu. Itu kerjaan siapa? Yahudi dan Syiah. Artinya mereka yang dari dulu menentang para nabi, mencoba untuk mengkafirkan umat manusia seutuhnya, karena mereka berteman dengan iblis. Apa kata Yesus? Iblislah yang jadi bapakmu terhadap orang Yahudi. Ya udah, sampai sekarang mereka seperti itu. Ya, begitu teman-teman. Ya, silakan yang lain. Oke. Shalom untuk Bang Mario. Ya, silakan Meme Bos. Udah nggak sabar. Oke, nggak apa. Jadi begini, Bro Erik ya, kamu membacakan yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran itulah yang disebut klaim teologis, bro. Kamu tadi mengatakan begini,
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'annya bahwasan di zaman sebelumnya itu Allah telah menurunkan Taurat kepada orang Yahudi dan telah menurunkan Injil kepada orang Nasrani, tetapi mereka sudah mengubah-ubah. Itulah yang disebut klaim teologis. Saya juga bisa melakukan itu. Saya masuk ke dalam gua, saya catat di dalam narasi saya yang menambah. Sedikit saya salah, tapi itu terbukti. Maaf saya salah. Tapi itu terbukti, Bang Meme. Maaf saya salah. Tapi itu terbukti. Saya kali ini saya minta maaf. Saya kali ini minta maaf sama Meme. Tapi itu semua terbukti. Sabar. Oke, lanjut. Itu aja. Saya mau bilang itu aja. Iya, saya cuma bilang itu aja. Saya lanjutkan ya. Jadi kalau klaim teologi seperti itu saya juga bisa melakukan ya. Saya masuk ke dalam gua, saya mengatakan bahwasan Tuhan saya bernama Ariel Peter Pan ini, dia menceritakan kepada saya bahwasan di zaman sebelumnya itu Tuhan saya ini nama Ariel Peter Pan ini sudah menurunkan Taurat kepada Musa. Dan di zaman umat Nasrani itu dia menurunkan Injil kepada mereka, tetapi mereka sudah mengubah-ubahnya dengan tangan mereka sendiri. Bisa saya lakukan itu yang disebut dengan klaim teologis tanpa pembuktian. Paham ya? Jadi klaim-klaim teologi seperti ini tidak akan bisa menumbangkan klaim historis. Itu yang harus dipahami dulu. Nah, berbicara tentang klaim historis, umat Islam itu ada klaim historisnya. Tetapi historis mengenai apa? Historis mengenai peristiwa Muhammad. Itu terkonfirmasi di mana? Terkonfirmasi di dalam hadis. Nah, jadi umat Islam ini mempunyai klaim historis, tetapi itu terkonfirmasi di dalam hadis, itu menceritakan tentang peristiwa Nabi Muhammad. Contoh seperti yang dikatakan oleh Julius tadi, dia mengatakan kalau Muhammad itu bukan Nabi, lalu kenapa orang Arab itu 100% menjadi Muslim? Kita lihat historis yang ada di dalam hadis. Muhammad itu menyebarkan agama Islam itu menggunakan apa? Menggunakan pedang, menggunakan ancaman. Basis yang ada di Mesir pada zaman itu adalah basis Kristen Koptik. Tetapi historis mengatakan bahwasan Muhammad ingin menaklukkan satu bangsa itu dengan memberikan dua tawaran kepada mereka, dengan mengutus ajudannya untuk menyampaikan kepada pimpinan daripada negara tersebut ataupun bangsa tersebut dengan memberikan dua pilihan, mau menjadi Islam atau membayar upeti. Jadi banyak bangsa-bangsa yang memilih aman, mereka memilih untuk menjadi Muslim, menjadi Islam. Jadi ini jangan Anda lupakan dari historis yang ada di dalam hadis. Kita lihat penyebarannya itu menggunakan apa? Menggunakan ancaman dan pedang. Jadi kalau Anda mengatakan, oh Arab sekarang itu berbasis Islam, iya, lihat historis. Tetapi di zaman para rasul yang diutus oleh Yesus, apakah mereka menggunakan ancaman? Apakah mereka menggunakan pedang? Tidak. Mereka melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus, bahwa kasihlah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Maka mereka memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain ataupun bangsa goyim itu dengan menggunakan hati. Mereka tidak menggunakan ancaman. Tidak pernah memberikan penawaran kepada bangsa lain bahwasan kalau kamu tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kami akan menyerangmu. Tidak ada seperti itu. Lihat historis yang terkonfirmasi di dalam kisah para rasul. Tidak ada seperti itu. Jadi teman-teman di sini itu harus memahami klaim historis dengan klaim teologis. Jadi peristiwa Muhammad itu disebut dengan klaim historis, tetapi peristiwa yang ada di dalam Al-Quran tidak ada historis, tetapi itu adalah klaim seseorang yang masuk dalam gua dengan mengatakan bahwasan ini firman dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda dengan Alkitab, saya sudah katakan dari tadi secara detail bahwasan Alkitab tidak akan bisa kalian mengatakan bahwasan Alkitab itu berbohong. Kenapa? Karena Tuhan sendiri memberikan kesaksian kepada manusia bahwasan Yesus berbicara tidak bohong, dan Tuhan sendiri memberikan kesaksian kepada bangsa Israel di zaman Musa bahwasan Musa berbicara tidak bohong. Jadi untuk meragu-ragukan tentang Tuhan di dalam Alkitab, apa alasannya? Tidak ada. Itu adalah klaim historis yang benar-benar terjadi, yang disaksikan oleh banyak orang. Yesus terangkat di surga, disaksikan oleh banyak orang. Itu bukan klaim teologis tetapi historis. Maka saya sudah katakan dari tadi bahwasan di dalam Alkitab di Keluaran 20 bahwasan jangan engkau menciptakan ala-ala lain. Jangan engkau menyembah ala lain. Ala-ala lain ini siapa? Allah lain itu adalah Allah hasil imajinasi manusia. Jadi kalau orang menyembah kepada Allah yang hasil imajinasi manusia, hasil karangan manusia, maka mereka itu kategori adalah penyembah berhala. Yang saya takutkan kepada teman-teman ini, saya tidak menuduh, tetapi yang saya takutkan itu bahwasan Tuhan yang Anda sembah ini adalah hasil imajinasi manusia.
Kenapa saya mengatakan demikian? Karena tidak ada klaim historis di situ. Semuanya teologis. Saya bisa melakukan itu. Seandainya saya tukang sulap, saya akan bisa menjadi seorang nabi dan saya akan klaim bahwa Tuhan saya bernama Ariel Peter Pan, dia maha kuasa, maha segalanya, maha pencipta. Saya akan wartakan kepada orang-orang dan saya akan mengatakan bahwasan kitab suci saya ini bernama Al-Kirin. Orang akan percaya kok. Karena mereka tidak membutuhkan bukti. Udah, ulang-ulang soalnya. Tuhan di dalam Alkitab, Tuhan di dalam Alkitab itu membutuhkan bukti. Jadi kami itu hanya mau mengimani Alkitab itu atau mau mengimani perkataan para nabi itu harus menggunakan akal dan logika kami. Kalau kami hanya mau mencerna begitu saja, kami tolak. Oke, makasih banyak bos ya. Yang sudah dari tadi mutar, ulang nggak jelas ya. Dan saya berharap Bang Debata selesai diskusi ini bisa membantu Meme Bos untuk bisa membedakan mana yang namanya klaim historis, Julius, ya. Julius. Apa ya? Itu teman Kristen nanti tolong dinaikkan dulu. Aku makan dulu ya. Nanti aku sambung. Silakan. Iya. Jadi di sini saya meminta tolong kepada Bang Debata untuk mengajarkan Meme Bos agar bisa membedakan mana bukti histori, mana klaim doang ya. Karena dia nggak bisa membedakan teman-teman. Nggak bisa membedakan dari tadi mutar nggak jelas hanya untuk membela imannya. Islam jelas ya. Tadi saya katakan bahwa bagaimana mungkin seorang yang yatim piatu, kan Nabi yatim piatu, kan begitu. Bukan tokoh masyarakat yang wah sekali, bukan pejabat, tetapi kok bisa gitu? Orang-orang tiba-tiba mengangkat beliau, menganggap beliau bahwa oh inilah bos kita gitu kan, pemimpin kita. Jadi nggak sembarangan orang itu tiba-tiba dipilih, nggak bisa kawan-kawan. Kecuali ini warisan gitu kan, oh bapaknya pemimpin, anaknya jadi pemimpin. Tapi kalau anaknya nggak sanggup pun biasanya runtuh, biasanya terjadi pergolakan, kan? Nggak mungkin sekuat bapaknya. Ya, ini yang ada feedback tolong di mute ya. Jadi jelas di sini, yang mana histori, mana bacot doang. Dia bilang, oh Mesir diserang. Sekali lagi, ya Islam menawarkan teman-teman pembebasan. Orang-orang yang sebelumnya dijajah, orang-orang sebelumnya ya harus menerima nasib. Oh kamu lahir dari budak, oh kamu lahir dari keluarga miskin. Sampai kiamat pun kamu miskin. Kenapa? Nggak boleh punya tanah. Yang punya tanah orangnya itu aja. Islam datang membebaskan. Hanya di Islam lah, ya budak itu boleh membayar dirinya, boleh terbebas. Di agama Kristen ada? Enggak kawan-kawan. Ya sorry to say nih. Bahkan orang Arab, ya itu dari dulu coba dicekokin sama ajaran ini. Berhasil nggak? Enggak. Buktinya di Arab tuh masih banyak yang lain gitu. Karena mereka sadar, oh nggak jelas ini gitu. Di Afrika, kenapa berhasil? Dipaksain. Kalau nggak terima, bunuh. Di Andalusia, dipaksain. Nggak terima, bunuh. Di Amerika Latin, sama juga kawan-kawan. Dipaksain. Bahkan ada Alkitab versi Negro ya. Dulu, ya kalian bisa bayangkan satu orang kulit putih tinggal di kebun yang luasnya ribuan hektar. Budaknya itu orang Afrika, ada ratusan. Jadi satu keluarga kulit putih punya budak ratusan orang untuk mengurusi kebunnya, dan kok mereka nggak melawan gitu. Malam-malam tinggal bunuh aja tuan rumahnya, tinggal bunuh saja bosnya kan gitu, supaya bebas. Kenapa mereka nggak lakukan itu? Karena didoktrin lewat agama ini kawan-kawan. Alkitab versi Negro ada itu, silakan dijual juga, masih ada dijual. Mereka dicekokin ya, bahwa orang kulit putih ini berkuasa atas kulit hitam gara-gara keturunan ya Sem Yafet. Jadi mereka mengatakan bahwa ini perintah Tuhan, orang kulit putih berkuasa atas orang kulit hitam. Kan kurang ajar. Bayangkan. Itu fakta sejarah ya. Nah, kalau ini fakta sejarah bukan klaim. Terus dia bilang, saya juga bisa lakukan. Saya masuk gua terus keluar, saya ngaku nabi. Silakan. Di sini saya tantang Meme Bos. Lakukan hal itu. Karena sudah ada pendahulu-pendahulu kamu dan semua gagal. Berapa banyak orang dari zaman dulu mengaku rasul, mengaku nabi, mengaku diutus. Buktinya apa sekarang? Nggak ada. Al-Quran sudah menantang. Tiru, silakan. Silakan buat kalau sanggup. Ya. Jadi saya harap Meme Bos itu benar-benar bisa lakukan dan kita lihat. Ya, kita
Kita lihat apa yang akan terjadi sama kamu, bisa berhasil nggak kan gitu. Sesimpel itu kok. Jangan cuma ngomong, oh saya juga bisa. Lakukan. Kita lihat, bisa nggak kamu lakukan? Ya, sesimpel itu kok. Ya. Terus kalau kita bicara, oh Islam klaim-klaim, enggak, fakta sejarah kok. Yang saya sampaikan fakta sejarah, dan saya sudah tanya tadi sama Debata ya, yang mungkin sudah bisa menggunakan akalnya Debata. Bagaimana Nabi ya dari bukan siapa-siapa menjadi pemimpin Arab yang sebelumnya itu sukunya terpisah-pisah, orangnya susah diatur, barbar ya, dianggap barbar, tapi bisa menjadi pusat kebudayaan. Islam itu pusat kebudayaan. Arab itu jadi pusat kebudayaan zaman dulu, bayangkan gitu. Kita bandingkan dengan klaim-klaim yang dilakukan ya di satu kitab lain itu ya. Saat Tuhannya bangkit, kuburan terbuka gitu kan. Orang-orang kudus yang telah mati bangkit gitu, masuk ke kota. Ada nggak bukti sejarahnya? Nggak ada, kawan-kawan. Nggak pernah ada ini ya, bukti sejarah bahwa kita pernah diserang oleh zombie. Ada nggak bukti sejarah ada zombie di dunia ini yang menyerang satu kota? Nggak ada, kawan-kawan. Terus langit terbelah gitu kan, ada suara dari langit. Wah, jauh sekali bisa ada suara. Luar biasa ya. Lebih keras ini daripada suara pesawat. Ada nggak yang dengar? Nggak ada, kawan-kawan. Nggak ada tercatat di sejarah kita pernah ada kejadian langit terbelah terus ada suara. Itu bukti loh. Nggak ada kejadian itu. Jadi itu apa? Klaim. Terus dia bilang, oh itu kan dia niru-niru dari nabi-nabi sebelumnya. Dia copy ceritanya. Kalau nabi mengcopy, itu copy percis, kawan-kawan. Ngapain diubah-ubah? Ngapain beda kan gitu? Sama kayak si Meme Bos. Oh dia tinggal lanjutin. Saya nabi ke-26. Nabi ke-1 ini, Nabi kedua ini, Nabi ke-25 ini, sejarahnya begini. Tapi Islam enggak. Islam meluruskan yang sudah dibelokkan, yang sudah diubah-ubah oleh tangan-tangan jahat. Diceritakan bahwa Isa itu tidak pernah disalib. Ya. Isa itu orang yang baik, nggak seperti yang dituduhkan oleh para Polikardus. Itulah kenapa Islam bangkit membela Nabi Isa alaihissalam yang sudah difitnah. Ya. Kalau mau kopi tinggal kopi, ngapain dilawan? Kan jadi kerjaan, kan gitu. Kalau mau kopi ya tinggal kopi, ceritanya disalin semua gitu, tinggal kamu tambahin kisah hidup kamu. Tapi ini kan enggak. Betul enggak? Enggak kok. Apakah Islam semua tulisannya cerita tentang nabi-nabi sebelumnya sama dengan yang ada di kitabnya kawan kita? Enggak kok. Berani untuk beda dan berani untuk diadu. Karena memang Islam meluruskan yang sudah diubah-ubah oleh tangan-tangan jahil itu. Ya, jadi semoga teman-teman bisa membedakan yang mana histori, mana iman doang. Kan udah dibilang jangan iman doang. Terus dia bilang, oh masalah Yesus nggak mengajarkan seperti itu. Nggak mengajarkan atau nggak sanggup. Nah ini beda kadang-kadang teman-teman ya. Karena saya sebenarnya malas nyenggol-nyenggol ginian. Karena nanti banyak yang kejang-kejang. Kita bahas ginian saja, meluruskan fitnah-fitnah para Polikardus kepada Islam, itu sudah membuat banyak orang kejang. Apalagi nanti kalau kita sedikit-sedikit senggol ya, karena ini memang diskusi sudah selayaknya ya, dia bahas kita bahas dia, kan namanya diskusi. Ya saya kasih satu ayat aja lah. Ya Lukas 19 ayat 27, saya rasa teman-teman semua udah hafal. Ya. Akan tetapi semua seteruk, itu kan nggak dilakukan. Ya. Pasti ada yang bilang, oh kan nggak dilakukan, cuman ditulis tapi nggak dilakukan. Bukan karena nggak sanggup atau karena nggak mau. Beda loh kawan-kawan. Saya udah pernah cerita ya. Karena nggak punya, nggak selingkuh. Ya, sama kayak ini. Kenapa nggak terjadi? Ya, seperti yang ditulis gitu. Bawalah mereka terus bunuhlah. Nggak sanggup kawan. Nggak sanggup. Gimana ceritanya? Pengikutnya cuma berapa? Masa mau melawan? Pedang aja cuma satu kok. Ya, itu pun harus jual jubah dapat pedang cuma satu. Gimana ceritanya satu pedang lawan semua orang? Nggak bisa kan?
Jadi kalian harus bisa bedakan dulu nih. Ya. Mana yang sebenarnya udah punya niat tapi nggak terjadi. Ya. Mana yang sebenarnya ya tulus gitu. Ini udah ada niat kan, tapi kenapa nggak terjadi? Ya karena nggak sanggup. Sama kayak meme bos. Jangan bilang dia bukan tukang selingkuh. Dia pengen selingkuh tapi nggak punya duit. Ya, dia nggak punya duit. Kalau dia punya duit dia selingkuh. Nah, seperti itulah analogi yang gampang yang saya harap teman-teman bisa cerna ya. Jadi sesuatu yang tidak terjadi jangan kalian pikir oh enggak. Dia nggak gitu. Enggak, itu karena belum terjadi kok. Nggak ada kesempatan. Kalau dia ada kesempatan akan beda ceritanya. Oke, mungkin dari saya itu silakan yang lain. Ya, karena udah mulai kejam-kejam. Dicek dulu, ada nggak meme di situ? Monitor nggak dia? Bentar. Ya, jadi gini loh. Soal masalah kesempatan itu benar. Ketika nanti meme ini membuktikan dia bisa melakukan seperti itu, masalahnya kesempatannya dia untuk tidak dipenjara ada enggak? Nah, sebenarnya gampang aja sebenarnya bikin begitu kalau menurut saya. Cuma kesempatan nggak ada untuk melakukan itu, sebelum dilakukan aja udah dipenjara. Enggak kok, Luga ngeklaim Apalagi- jadi nabi juga dibiarkan aja. Luga tuh nggak klaim nabi, aman-aman. Udah berapa tahun dia nggak klaim nabi, Bang Debata? Udah berapa tahun Anda dimasukkan neraka sama Luga?